Jika memang benar setiap umat manusia percaya akan kebesaran Tuhan, lantas apalagi yang perlu dipertanyakan? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter, kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Ida Dayak, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Ida Dayak, sosok perempuan fenomenal yang hadir belakangan ini bukan karena tampilan kaleng-kaleng untuk cari sensasi. Ia hadir untuk membantu banyak orang yang membutuhkan pertolongan karena mengidap berbagai penyakit. Tidak seperti tabib lain, Ida Dayak melayani pengobatan secara gratis. Caranya juga unik. Ya, selain tampil dengan atribut khas budaya Dayak, pengobatannya dilakukan dengan pijitan minyak bintang secara sederhana. Ditambah juga doa-doa dan tarian-tarian kecil khas suku Dayak. Gaya pengobatannya pun sangat komunikatif, tanpa membedakan agama, suku, dan kepercayaan. Semua dilayani dengan senang hati dan dilakukan di ruang terbuka biasanya. Ida Dayak mampu mengobati berbagai penyakit dalam sekejap, khususnya kelainan tulang. Ibarat tukang sulap, tangan yang bengkok, kaki yang lumpuh, mulut yang keluh, dan lain-lain, hanya dipijit dengan minyak warna merah itu, seketika akan sembuh. Pengobatan alternatif Ida Dayak pun jadi perhatian banyak orang, silih berganti orang yang mempercayai, mengagumi, memuji, dan juga memanfaatkan. Juga tidak sedikit orang yang mencela dan menuduh ini itu. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, dari yang lo baca, dari yang lo rasakan, apa yang lo lihat dan apa pendapat lo tentang pengobatan alternatif? Pengobatan alternatif itu ada dua cara, ada dua unsurnya. Pertama, dia bisa dari lahir, seperti gift. Ada yang dipelajari. Oh, Jadi tidaklah salah selagi itu untuk kebaikan. Kalau yang lo lihat, Ida Dayak ini dipelajari atau dari lahir? Dua-duanya. Dia memang punya, menurutku dari lahir ya identiknya ke pengobatan, kemudian dia tekuni, dia asah. Oh, oke. Jadi kalau bahasa universalnya itu religius rasional. Jadi dia memang punya kemampuan secara lahir, dari lahir. Kemudian dia tekun, dia asah, dia pelajari sehingga jadilah seperti itu. Tapi bagaimanapun itu intinya adalah karunia Tuhan. Ya. Dia orang yang polos. Dia orang yang tulus menurutku. Dia punya jiwa empati yang tinggi. Dia punya kepedulian yang tinggi. Dia hanya ingin menolong orang lewat apa yang dia bisa, itu aja. Dan yang paling, menurutku yang paling membuat dia senang dalam membantu orang yang sakit, rasa keterpanggilan hati. Ya, keterpanggilan hatinya untuk menolong. Karena gini, orang baik itu banyak. Tapi rata-rata di dalam kebaikan itu pasti ada maunya. Orang peduli sedikit. Kalau orang peduli, dia berbuat baik dengan tidak melihat siapapun dan apapun. Tapi kalau orang hanya baik,
tidak peduli, kebaikannya itu pasti diatur-atur dengan orang ini baik dan orang ini tidak. Dengan yang berduit baik, dengan yang tidak berduit tidak. Nah kalau Ida Dayak ini menurutku ya dia punya kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Makanya dia dengan senang hati melakukan pengobatan. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya hidup ini selain ketika kita punya kepedulian yang tinggi. Karena orang yang peduli sudah pasti baik. Orang baik belum tentu peduli. Oh, orang baik belum tentu peduli. Ya, misalkan dia baik kepada yang menguntungkan. Dia baik karena orang ini apa, dia baik karena orang itu apa. Kalau orang peduli enggak, baik aja ke semua orang. Mau orang yang dibaik itu jahat, mau orang yang dibaik itu musuhin, nggak peduli. Makanya yang paling penting dalam hidup itu punya kepedulian terhadap semua yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita tidak memilah-milih dalam berkebaikan. Nah kalau hanya baik, kita akan memilah-milih. Contohnya, lo baik sama gue karena bagimu menguntungkan. Tapi belum tentu lo baik sama orang lain. Nah itu hanya baik. Tapi kalau peduli lo akan berbuat kebaikan dengan siapapun, termasuk hewan, termasuk pohon, termasuk apapun yang di muka bumi ini. Nah menurutku Ida Dayak punya kepedulian itu. Dan dia dikaruniai Tuhan keahlian pengobatan. Dia orang yang berprinsip. Orang yang natural. Ya dia seperti itu. Dia tidak peduli. Dia tidak terkontaminasi. Doa itu akan dijabah oleh Tuhan. Ketika yang berdoa itu polos. Ketika yang berdoa itu natural. Ketika yang berdoa itu tidak ada tendensi. Ketika yang berdoa itu sebuah kepedulian. Jadi menurutku dia karunia Tuhan. Nah terus kalau ada persoalan yang ini itu maunya kemana? Kalau bukan karena takut tersaingi, apalagi? Apapun alasannya. Apapun alasannya. Ya faktanya sembuh. Mungkin kalau melakukan pengobatan di tempat lain atau dengan siapa, yang berobat tidak punya uang. Yang belum tentu juga sembuh. Ketemulah Ida Dayak, sembuh. Gratis lagi. Apa itu salah? Jadi kalau ada yang ngeritik, ada yang nyambung-nyambungkan ke agama, nyambung-nyambungkan ke kesehatan segala macam, menurutku mah karena takut tersaing aja lah. Kalau aku pendek aja buat Ida Dayak, nih karunia Tuhan dah. Ya apa? Inti dari hidup apa? Kalau bukan untuk saling peduli. Nggak ada gunanya hidup tuh kalau nggak ada saling peduli. Apapun yang kita punya kalau nggak saling peduli ujungnya bosan-bosan juga kan. Nah dia punya kepedulian yang tinggi, dia orang yang natural, pribadi yang tuh natural, dia tidak terkontaminasi, dia ngobati dengan cara dan keyakinannya. Dia punya prinsip, dia punya keyakinan diri, entah apa bentuk keyakinannya. Itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting dia bermanfaat untuk menyembuhkan orang. Terus salahnya di mana? Fakta kok yang diobati sembuh. Iya. Apalagi? Ya kalau ada yang ngeritik kanan, ngeritik kiri, nyambungin ke situ, itu mau cari pertama takut tersaingi. Yang kedua ya biar ikut ngetop. Nah, iya apa lagi? Mumpung lagi diberitakan nih. Keyakinan itu bagaimanapun itu urusan kita dengan Tuhan pribadi-pribadi.
Toh juga belum tentu nanti kita diridhoi Tuhan. Nah, kenapa kita sudah banyak cerita segala macam? Jadi sekali lagi, tidak daya orang yang polos, orang yang berprinsip, orang yang natural, orang yang punya empati tinggi, yang punya kepedulian, dan dia terpanggil untuk menolong orang, entah itu karena petunjuk, entah itu karena silsilah, entah itu karena adat istiadat, intinya dia punya kepedulian, dia terpanggil, dia digiring untuk menolong orang. Dia dituntun untuk menolong orang. Nilai tertinggi dari hidup itu menolong. Dengan tulus. Lebih baik kayak dia, tulus. Daripada nolong tapi ada maunya. Ada udang di balik kerupuk.